Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memastikan apakah ada rencana Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Solo untuk bersilaturahmi dengan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Gibran di sela pembagian sembako gratis di Geraha Sabah Solo, Jawa Tengah. Gibran menyebut agenda Presiden Prabowo ke Solo belum jelas, namun sudah diantisipasi jika nantinya Presiden akan datang ke Solo, termasuk mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gibran dijadwalkan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengikuti acara halal bihalal keluarga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kunjungan putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hedi Prasetyo ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Solo, Jawa Tengah kemarin. Gibran juga mengapresiasi langkah Didit Hedi Prasetyo yang berkunjung ke sejumlah tempat, seperti Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Gibran menilai sosok Didit Hedi Prasetyo sebagai sosok yang bisa diterima semua pihak. Soal ke Bapak, Mas, tanggapannya seperti apa? Kemarin waktu Bapak di Jakarta memang beliau pengen mampir ke Solo, malah keduluan. Kalau melihat Mas Didit yang juga soal ke Bu Mega, Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak-anak presiden-presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun beliau, saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari, menggandeng anak-anak muda. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo menarik perhatian usai mengunggah momen silaturahmi dengan keluarga Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, di momen Idul Fitri. Ini dianggap bukan kunjungan biasa. Didit dianggap sebagai jembatan politik antara Mega dengan Prabowo. Hal itu pun diamini Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basara, yang mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Bu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang, begitu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau, dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Puan Maharani pun mengunggah momen silaturahmi Didit. Dalam foto yang diunggah, Didit ditemani Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani tak menampik keakraban antara Didit dengan keluarga Megawati. Namun Muzani membantah Didit membicarakan hal berat apalagi politik. Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Mbak Puan di sini, jadi beliau menikmati suasana Lebaran ini. Suasananya berarti tadi akrab banget, Bang? Ya, kita semua akrab karena suasana Lebaran. Berarti nggak ada hal-hal berat yang diomongin ya, Pak ya? Nggak ada hal berat, apalagi politik, nggak ada. Sementara itu pengamat politik Agung Baskoro menilai Didit menjadi jembatan komunikasi atau pemersatu dengan mantan presiden dan sang ayah Prabowo Subianto. Ya, kalau saya mencoba menjadi Mas Didit, mensimulasikan banyak eks-presiden akan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, ayahnya, minimal yang terdekat bersama Ibu Mega dulu terjadi, karena ini yang paling utama, karena Pak Prabowo saya lihat pengen sama Mas Didit meletakkan diri sebagai sosok pemersatu ya, figur yang bisa merajut semua komunikasi ke lintas eks-presiden, dan belum pernah saya kira eks-presiden atau presiden yang bisa berkomunikasi dengan pihak manapun dalam konteks kekinian, dan Pak Prabowo punya modal politik yang cukup solid untuk melakukan itu semua dan bisa mendobrak ya, bisa membuat batasan-batasan atau sekat-sekat kepentingan politik yang selama ini mengemuka menjadi lebur dalam semangat persatuan, kebangsaan, dan momentum yang sangat pas sekarang halal bihalal seperti itu. Sosok Didit menjadi sorotan usai mengunggah sejumlah momen bersama anak mantan presiden saat ulang tahunnya. Kini Didit juga menemui mantan presiden kelima Megawati Soekarno Putri, presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden ke-7 Joko Widodo.
Didit Hedi Prasetyo disebut-sebut sebagai representasi pandangan Prabowo dalam menjaga hubungan komunikasi dengan mantan presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas keakraban Didit Hedi Prasetyo dalam silaturahmi lebaran dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Bersama pengamat politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, dan Ketua Umum Lingkar Nusantara Prabowo Hendarsa Marantoko. Selamat petang semuanya, selamat lebaran. Selamat lebaran, selamat malam. Bang Hendarsa. Oke, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, di hari yang sama, Didit Hedi Prasetyo menunjukkan kedekatan dengan 3 mantan presiden, Pak SBY di Istana, kemudian di rumah Teguh Umar dengan Bu Mega, lanjut ke Solo ketemu Pak Jokowi. Anda membaca keakraban putra Presiden Prabowo dengan 3 mantan presiden ini seperti apa? Saya kira 3 hal. Pertama, memang harus diakui bahwa Didit itu adalah replika politik dari Prabowo Subianto. Jadi setiap aktivitas politiknya, aktivitas sosialnya itu dianggap bagian penting bagaimana pesan-pesan politik kebangsaan Pak Prabowo Subianto itu melekat pada Mas Didit yang saya kira memang dalam beberapa hari ini selalu menjadi pembicaraan yang cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya per hari ini, 2 hari ini kita memang harus kita akui bahwa Mas Didit itu adalah idola baru dalam konteks politik kita di masa-masa yang akan datang. Artinya bandul kekuasaan ketika berubah, maka orang-orang yang ada di sekitar Presiden Republik Indonesia akan terus menjadi darling, dia akan menjadi matahari yang terus akan menjadi pergunjingan di antara nama-nama lain. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya kan sebelumnya mantan-mantan pejabat publik di negara kita itu kan anak keluarganya selalu menjadi pembicaraan. Tapi per hari ini harus kita akui dan di masa-masa yang akan datang Mas Didit itu akan selalu memenuhi spotlight pembicaraan soal bagaimana suasana politik kebangsaan di masa yang akan datang. Tapi yang paling penting sebenarnya yang ketiga Mbak Cindy adalah ini tentu adalah sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan keseimbangan politik ya. Jadi ketika publik tahu bahwa Mas Didit itu adalah replika politik dari Prabowo Subianto, ini tentu menegaskan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto selama ini mazhab politiknya merangkul mantan-mantan presiden terdahulu adalah sebagai sosok yang memang harus diajak kerjasama dan tentu saja mereka itu dinilai berkontribusi bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan di masa lampau tentu saja. Oke. Makanya kalau sebagai replika politik, sebentar Mas Adi, kalau Bang Hendra Samko tadi kata Mas Adi replika politiknya Pak Prabowo, apa pesan yang dititipkan Pak Prabowo sebenarnya kepada ya terutama Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Iya, sebagaimana seorang tua untuk mendidik anaknya, tentunya hal-hal yang sifatnya paling fundamental dan mendasar dari Pak Prabowo yang diajarkan ke Mas Didit adalah untuk berteman dengan semua. Bagaimana satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Bahwa hal tersebut yang termanifestasi ke dalam beberapa kejadian, beberapa event jauh, ya, tanggal 23 Maret kemarin ketika Mas Didit merayakan ulang tahunnya. Acara yang mungkin cukup monumental ya, karena belum pernah terjadi seluruh anak mantan presiden datang semua ke acara tersebut dan sama-sama hadir. Terlepas daripada perbedaan pandangan politik apapun dari masing-masing pihak dan juga mungkin kita bisa dibalik itu. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo telah mengajarkan kepada Mas Didit bahwa pentingnya suatu komunikasi yang baik, persatuan, dan juga momen Lebaran ini dijadikan sarana buat Mas Didit ya, untuk menyampaikan pesan dari pihak keluarga Pak Prabowo untuk bersilaturahmi. Bang Hendarsa mungkin mic-nya juga boleh sambil didekatkan, tapi bisa ditegaskan lagi apakah memang Mas Didit diutus langsung Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega dan Pak Jokowi di hari yang sama? Iya, saya rasa seperti itu. Memang diutus langsung karena atribut beliau yang anak biologis daripada Pak Prabowo dan tidak mempunyai jabatan politik apa-apa, tentunya ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa beliau diutus itu memang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan pesan-pesan kekeluargaan yang harmonisasi dari Pak Prabowo. Mengingat beliau Pak Prabowo sangat sibuk ya kan, open house di istana, masyarakat datang berbondong-bondong, sehingga oleh karena itu tidak sempat untuk hadir
ke tempat Ibu Mega maupun ke tempat Pak Jokowi pada hari yang sama. Kalau Mas Adi melihatnya, Pak Jokowi tidak hadir di open house kemarin, tapi memang sempat buka bersama. Kemudian juga pertemuan dengan Bu Mega belum juga terjadi. Apakah lewat Mas Didit ini komunikasi politik, upaya ini akan semakin lancar? Itu strategi Pak Prabowo? Ya, saya kira memang kalau soal pertemuan Pak Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri per hari ini sepertinya belum ada solusi yang bisa menjadi obat. Karena saya kira sudah begitu banyak momentum politik untuk mempertemukan keduanya, tapi sampai hari ini pun pertemuan itu tidak kunjung selesai. Misalnya kalau kita membahas terkait dengan simbol-simbol politik, Prabowo Subianto memang kelihatan sekali ingin mempertemukan antara Megawati Soekarno Putri dengan Pak Jokowi. Misalnya ketika ada launching yang terkait dengan Danantara, itu kan semua mantan presiden di Republik Indonesia itu diundang. Jokowi hadir, SBY juga hadir, tapi Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir. Memang secara teknis misalnya Megawati itu sedang umroh, tapi kan publik selalu menganggap ini belum jodoh sebenarnya. Bagaimana momen-momen politik penting untuk mempertemukan antara Pak Jokowi dengan Megawati itu bisa duduk dalam satu forum. Persoalan politik tidak bisa dijadikan satu, ya kan? Tentang masalah-masalah kebangsaan harus dikedepankan, dan oleh karena itu Mas Didit dan Pak Prabowo mempunyai spirit yang sama untuk melakukan itu. Tapi teknisnya apakah nanti Pak Jokowi dengan Bu Mega akan bertemu, ataukah Bu Mega nanti dengan Pak Prabowo akan bertemu? Yang kita harapkan tentunya sama. Ya, di lubuk hati yang paling dalam dari seluruh masyarakat Indonesia ingin peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di kemudian. Mbak Hendarto, tapi sulit sekali memisahkan simbol politik ketika Mas Didit bertemu dengan, meskipun itu misalnya anak-anak presiden. Karena itu juga kan, ya mereka adalah politisi juga, sulit untuk memisahkan hal itu. Anda melihatnya memang ya Mas Didit menjadi upaya jembatan untuk semuanya? Ya, saya rasa itu berlangsung secara natural. Bahwa Pak Prabowo sebagai orang tua mengajarkan untuk selalu bersilaturahmi, berkomunikasi dengan setiap orang, ya kan, setiap kerabat, dan termasuk pada anak-anak mantan presiden. Oleh karena itu kan menjadi satu hal yang bagus. Kalau kita ingat dulu Pak Prabowo sempat bilang ingin membuat presiden grup para mantan presiden. Yang itu juga kalau perlu kan diturunkan dikit kepada anak-anak mantan presiden. Sehingga oleh karena itu bisa tercipta suatu hal yang sifatnya lebih sejuk lagi ke depannya. Tapi apakah itu dampak implikasinya itu nanti ke politik atau tidak? Setidaknya semua itu kan dimulai dari komunikasi, saya rasa ya. Kalau komunikasi itu tidak stuck dan baik-baik saja, maka oleh karena itu ya kan upaya-upaya untuk meredakan ketegangan apabila yang itu dianggap ada itu bisa cepat segera mencair. Seperti itu. Oke, nah Mas Adi, itu dampak politiknya bisa sampai mana, bisa sejauh mana lewat komunikasi ini sebenarnya? Ya, saya kira sebenarnya kalau kita bicara tentang kunjungan Didit ya ke berbagai elit-elit kunci mantan presiden, ini kan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto sedang terus ingin menunjukkan bagaimana keseimbangan politik, komunikasi politik yang ditujukan kepada mantan-mantan presiden itu kan kembali bisa ditunjukkan. Karena kan publik selama ini menganggap bahwa Pak Prabowo itu hanya paling dekat dengan Pak Jokowi. Tapi secara gestur politik, secara perlahan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto juga dekat dan menunjukkan kebersamaannya dengan Megawati, juga dengan Pak SBY. Kan itu yang sepertinya sebenarnya kenapa soal kunjungan Mas Didit ke Megawati, kemudian dengan Jokowi dan menunjukkan bagaimana fotonya dengan Pak SBY sebagai pesan bahwa sebenarnya Prabowo adalah sebagai presiden yang ingin merangkul semua pihak. Tapi apakah ini sebagai bridging untuk mempertemukan atau upaya-upaya mempertemukan antara Jokowi dengan Megawati? Saya kira tidak sejauh itu, Cindy. Tapi kalau melihatnya sebagai upaya semakin memvalidasi, mempertebal hubungan di parlemen misalnya antara koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa dilihat sejauh itu? Saya kira kalau soal itu tidak terlampau bisa disimbolisasi dalam kunjungan Didit ke Megawati ya, karena tanpa ada simbolisasi semacam itu, sejak awal PDIP itu sudah tegak lurus dan sangat kelihatan sekali total memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ketika ada kenaikan PPN 12%, saya kira PDIP paling terdepan. Kemudian ketika misalnya terkait dengan program makan bergizi gratis, publik menduga PDIP akan menjadi barisan terdepan yang akan melakukan protes dan resistensi karena
begitu banyak hal-hal yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya polemik, tapi PDIP menunjukkan bagaimana sejak awal dukungan politiknya terhadap makan bergizi gratis. Bahkan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, sorry to say, harus saya katakan, yang menjadi corong terdepan, lokomotif utama untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang adalah kawan-kawan yang ada di PDIP. Karena kebetulan pimpinan Komisi 1 adalah kader PDIP yang menurut saya ini sudah menjadi bukti yang cukup sahih. Sekalipun tanpa ada pertemuan di bulan Ramadan ataupun di momen Idul Fitri, saya kira di masa yang akan datang PDIP akan selalu bersama dengan Prabowo Subianto. Oke, baik. Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan Bang Hendar Samarantoko, Ketua Lisan Prabowo. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, selamat lebaran lagi. Usai jeda saudara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengunjungi IKN setelah Hari Raya Idul Fitri.